Berarti dia Yesus ini perantara juga ya, bukan Bukan, langsung. dia firman. Jadi sang firman itu waktu dia mengambil kemanusiaannya itu berdoa kepada sang Bapa. Berarti dia tetap berdoa loh, tetap minta ampun juga ke Allah ya, ke Allah ya. Mana dalilnya dia minta ampun? Berdoa apakah artinya minta ampun? Dia berdoa kan minta pertolongan, minta apa gitu loh ya, Minta apa? minta bantuan. Kata Anda minta ampun. Apakah orang berdoa itu hanya minta ampun doang? Saya sih kan enggak, kita kan beda agama nih, pasti nggak bakal ketemu ya. Bukan Cuman hanya bisa nggak bakal ketemu. Saya nggak butuh narasi tidak ketemu. Gini ya Bang ya. Pertama di dalam mindset Anda, kata Allah di situ kalau dalam teks aslinya itu adalah Elohim. iya, Theos. Kata Allah di situ adalah Theos. Itu bukan Allahnya Anda. Itu adalah Sang Bapa dalam iman kami. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kodrat manusia, kemanusiaannya itu berdoa kepada Sang Bapa. Karena firman Allah dengan Allah itu berbeda dan bisa berkomunikasi atau beremata. Saling berfirman. oh gitu ya Mbak ya. Iya. Terus ada satu lagi. Yesus ini kan dia lahir dari Bunda Maria Kemanusiaannya ya. ya. Kalau keilahiannya tidak. Dia diperanakan oleh Sang Bapa. Oh ada Papa juga dia. Nah, Bapa itulah Allah kami. Allah yang Anda sebutin, Yesus berdoa kepada siapa? Allah itu ya Bapa. Masa dari tadi saya jelasin gitu nggak dengar? Iya dengar. Berarti Yesus ini perantara gitu ya. Firman. Gimana sih Oke. firman kok pengantara itu gimana? Coba. Nah terus satu lagi Kak tentang Pak, sekarang saya tanya kamu, badanmu bisa nggak menyatakan dirimu artis Minang kalau nggak ada pikiranmu? Jadi Nggak pikiranmu itu menyatakan dirimu. Yesus itu adalah pikirannya Allah. Gitu. Iya. Saya kan dibuka kameranya itu Bang. Menghilangkan apa nih? Nggak usah hilangkan lah. Nggak tahu cara. Nggak masalah, gitu aja juga nggak masalah. Terus satu lagi Mbak tentang penebusan dosa. Kalau di Kristen maksudnya gimana tuh Mbak? Nggak ada Penebusan dosa? penebusan dosa. Penebusan manusia dari dosa yang ada. Iya itu. Maksudnya Ditebus gimana? itu artinya diambil. Karena manusia ini kan tergadai di bawah dosa. Makanya diambil. Kayak kamu menggadai sesuatu terus kamu ambil, kamu tebus kan gitu. Jadi Yesus ini mengambil kami dari keberdosaan. Tapi dia harus berdoa dulu Yesus ini ya. Bukan. Dia langsung. Dia menebus itu dengan cara kurban. Karena dosa itu hanya bisa dihapus dengan cara korban. Dengan dia disalib, maka dia menebus kami. Terus paham. Terus yang terakhir Mbak ya. Itu ada nama kata-kata saya mendengar perjanjian lama, perjanjian baru. Itu maksudnya gimana? Perjanjian lama itu adalah kitab nabi-nabi, kitab yang ditulis nabi-nabi tentang akan datangnya Yesus sebagai manusia, akan datangnya Allah sebagai manusia. Itulah yang dinamakan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu bisa kita simpulkan itu adalah tulisan nabi yang menerangkan bahwa firman Allah itu akan jadi manusia. Itulah perjanjian lama. Perjanjian baru adalah tulisan rasul yang mereka melihat firman Allah jadi manusia. Itulah Yesus. Jadi perjanjian lama itu ditulis oleh Musa, ditulis oleh nabi-nabi lain, ditulis oleh Daud. Banyak. Ya, makanya terbagi dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud. Iya. Saya rasa cukup Mbak. Saya izin follow ya Mbak. Ya, silakan Pak. Tuhan memberkati. Teman-teman, thank you semuanya ya yang baru bergabung. Jangan lupa di follow. Makasih Mbak ya. Ya, sama-sama Pak. Gereja itu aslinya apa Bun? Gereja itu dari kata eklesia. Gereja itu adalah jemaat, orang-orangnya. Eklesia. Gitu. Jadi kalau gereja itu adalah jemaat, ya kalau kamu mengaku jemaat, ya kamulah gereja itu. Gitu. Jemaat-jemaat yang percaya itu itulah gereja. Percaya kepada Yesus. Ya. Ya, Bang Ronald mau bertanya apa, Bang?
menarik tadi masalah iman tadi. Jadi mau nanya aja sedikit. Ya memang, makanya dipersilakan bertanya dari tadi. Ya. Silakan. Jadi kakak bilang tadi harus ajaran Yesus, murid-muridnya. Iyalah, Berarti di ajaran luar Yesus itu murid-muridnya ada dibawa- ajaran Yesus. Berarti gimana itu kak? apa? Gimana? Di luar dulu kan para zaman murid dulu kan ada yang menyembuhkan, tapi marah murid-muridnya. Tapi Yesus bilang jangan, itu dari kita, kalau nggak salah ya, pernah dengar ya. Dari kita dari mana? Apa? Dengar apa Bapak? Waktu zaman para murid kan ada yang bisa sembuhkan orang, kalau nggak Siapa? salah. Siapa yang menyembuhkan orang? Ada murid-murid berkata, guru, itu ada yang menyembuhkan pakai namamu, tapi bukan dari golongan kita, katanya. Kalau nggak salah, pernah dengar. Yang mana itu? Di mana ayatnya? Pernah dengar aja di dalam gereja, khotbah, ataupun nonton TV, kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada dalilnya, jangan percaya Pak. Harus di cross check. Karena pendeta namanya saya adu sama Yesus. Guru, di sana ada yang bisa sembuhkan, tapi bukan dari golongan kita. Tapi Yesus bilang, itu kalau udah pakai namaku, kalau nggak salah bahasanya seperti itulah kakakku. Jadi itu gimana itu? Dalilnya apa? Nggak, kalau nggak ada aku nggak tahu Pak. Kalau Bapak Sebatas dengar aja, tahu sebatas ya. dengar, cuman dalilnya kurang paham. Jadi gini Pak, kalau nggak ada ayatnya aku juga nggak tahu. Karena memang ada penyihir namanya Simon Magus. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul. Ada yang namanya Simon Magus. Dia itu seorang penyihir. Penyihir itu juga punya mujizat. Betul. Tapi dia itu tidak berasal dari Yesus dan itu bukan ajaran Yesus. Kalau nggak salah di TV deh, pernah aku tonton. Saya tidak itu. beriman kepada TV, Pak. Kamu jangan percaya kepada TV. Tentang film Yesus Kristus dengan para muridnya. Jadi inti Mana dari itu? yang pernah saya dengar, para murid ngadu dia, guru, kok di sana ada yang bisa sembuhkan pakai namamu, katanya. Itu dari kita juga pakai namaku, ya Terus yang mau sama. ditanya dari ayat itu apa? Ibaratnya itu tadi tentang iman itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu yang seman itu. Kalau itu seman nggak? Ya udah Yang dibilang seperti itu. bukan dari Yesus kok, gimana sih Pak? Tapi kakak bilang tadi kan ajaran murid-muridnya. Ya, Jadi seandainya lah dulu betul itu ada yang bisa sembuhkan. Itu kan di luar murid. nah Tapi pakai nama Tuhan Yesus. Seiman nggak kita sama orang itu? oh, Itu kalau yang dia saya mau cuma tanya. bawa nama Yesus tetapi tidak mengajarkan ajaran Yesus, itu nggak seiman. Karena setan juga bisa bermujizat Pak. Dan setan itu juga ngaku-ngaku seperti Yesus. Banyak sekarang orang-orang membawa-bawa nama Yesus, tapi mereka tidak membawa ajaran Yesus. Itu tidak seiman dengan kita. Hanya menanyakan itu aja, mempertegas seiman, kata seiman itu aja kak. Kata seiman itu berarti kita semua mendapatkan ajaran yang satu dari Tuhan Yesus. Itulah seiman. Kalau tidak mendapatkan ajaran dari para rasul, itu tidak seiman. Itu Pak. Oke, itu aja kak mau ditanyakan tadi. Tuhan berkati. Amin amin, sama-sama. When I see you so. Contoh Paulus membawa nama Yesus juga, tapi ajarannya bertentangan dengan Yesus. Yang mana yang bertentangan? Bisa tunjukkan yang bertentangan itu apa? Kalau kamu ngomong bertentangan tapi nggak ada dalilnya, gimana saya mau percaya? Ini yang bilang ya, mana dalil yang mengatakan Bunda Maria rapture? Rapture? Apa itu rapture?
ngerti arti rapture itu apa. Rapture itu adalah pengangkatan orang yang belum mati. Ya pengangkatan tentang hal apa? Karena ini ya, galon saya juga diangkat. Apa galon saya rapture? Kalian ngerti dulu. Bukan pengangkatan apa? Itu keren, itu semua ngangkat-ngangkat bahan-bahan ini untuk mau bikin apartemen, bikin gedung-gedung tinggi. Apakah itu rapture juga disebut? Hah? Lift itu juga disebut rapture? Karena lift juga ngangkat. Definisi rapture itu apa? Kalian definisi rapture aja nggak tahu. Oh, itu dulu yang jelas. Gitu loh. Makanya paham dulu. Kalau nggak paham gitu ngapain? Itu ya. Jangan kalian ini menarasikan sesuatu yang pengangkatan. Pengangkatan apa? Rapture itu ya, aku kasih tahu, itu adalah ajaran John Darby, bukan ajaran Rasul. Rapture yang dimaksud oleh orang-orang yang menerima ajaran ini, itu adalah orang-orang yang nggak mati terus diangkat ke langit. Nah itu rapture. Jadi pengangkatan apa? Nggak tahu. Siapa yang orang belum mati ya terus dia diangkat ke sorga gitu. Kalau narasi kalian rapture itu merujuk kepada Henokh dan Elia ya. Henokh dan Elia itu nanti bakalan meninggal gitu ya. Itu Bunda diangkat apa lagi nih? When I see you smile. Solomon gonggong tapi apa itu? Bun, apakah cepet kali. Apakah Bunda Maria hierarki yang tertinggi dari semua orang kudus? Bisa juga disebut seperti itu. Para rasul dan Bunda Maria itu, tapi Bunda Maria itu lebih tinggi lagi hierarkinya daripada para rasul. Kenapa? Karena dia itu adalah tabut perjanjian. Karena dia itu adalah ratu sorga. Ya, makanya gelar dia itu adalah Bunda Panagia. Dia itu dikatakan ya, Bunda Maria itu lebih luas daripada sorga. Kenapa? Sebab rahimnya menampung keilahian dari Yesus itu. Gitu. Makanya ada ikon ya, ikon yang dia begini, yang gue nggak punya sih ikonnya, yang tangannya itu gini. Itu nama judul ikonnya itu apa ya? More than spacious. Apa sih namanya? Aduh, aku lupa ya. Pokoknya dia Platitera ton Uranon, gue lupa bahasa Inggrisnya apa. Platitera ton Uranon itu artinya dia lebih luas daripada surga. Spacious more than heaven. Nah itu judul ikonnya. Karena dia mengandung dari keilahian Yesus, mengandung Sang Firman itu yang adalah Allah kodratnya. Bunda Maria dibangkitkan, betul, dia dibangkitkan. Kenapa dalam Protestan Maria nggak diakui? Siapa yang bilang nggak diakui? Aku Bunda Maria adalah ibu dari kemanusiaan Yesus. Justru kemanusiaan dari Sang Firman itu diambilnya dari Bunda Maria. Yang bilang Protestan tidak mengakui itu siapa? Mengakuilah. When I see you smile. Berarti Bunda tabut perjanjian baru, Bun. Itu kayaknya dari tadi narasi saya capek kali aku jelasin itu diulang-ulang. Bunda Maria tidak mati. Kata siapa Bunda Maria tidak mati? Kalau Bunda Maria tidak mati berarti dia Allah dong. Hello.
1 Timotius 6 ayat 16 yang dikatakan tuh, dialah satu-satunya tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terampiri. Emangnya Bunda Maria Allah? Mana kuburnya ada sana kosong? Itu jadi ini di Israel sana. Yang bilang nggak mati itu siapa? Ada kuburnya dijadikan gereja. Pertanyaan saya gitu, kalau Bunda Maria tidak mati berarti dia Allah. Setuju kamu? Berarti kamu sudah menduakan Sang Tritunggal Maha Kudus. Dodol kali kau. Ya, logikamu di mana kalau mengatakan Bunda Maria tidak mati? Hah? Hanya Allah yang tidak mati. Yakin kau? Ajaran siapa itu? Jadi kalau Henok nanti mati bersama dengan Elia. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, hari penghakiman itu. Kamu bisa baca di dalam Wahyu 11. Gitu. Ada itu, Bang. Yang bilang Bunda Maria nggak mati itu kok ngeri kali. Serius. Kok serem kali. Udah ngalang-ngalai Allah dia. Itu resikonya. Jadi jangan bilang Bunda Maria itu nggak mati. Ya, kacau. Ini pemahaman dari barat ini memang ya agak-agak lain kau. Berarti Melkisedek juga nggak mati. Karena Melkisedek itu adalah firman Allah. Itu adalah firman Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham. Melkisedek itu firman. Firman dan Roh Kudus yang satu di dalam Bapa itu nggak pernah mati. Hanya itu yang tidak mati. Kau nggak ngerti berarti Melkisedek siapa? Ajaran apalah kau? Nggak tahu aku. Melkisedek itu firman Allah yang menampakkan diri menjelma menjadi manusia. Memang lo orang barat ini. Kau belajar dari timur. Ajaran itu dari timur. Kalau kau belajar filsafat kosong, teologi yang gak jelas, ya kayak gitu kau tersesat. Elia nanti mati. Dia belum mati, tapi nanti mati. 2 saksi Allah. Ya kamu baca Maleaki 4 ayat 5. Kau gak pernah baca Alkitab ya? Ini Kristen gadungan ini. Baca. Dia nanti tuh mati menjelang ini datangnya Kristus sebagai hakim. Henok dan Elia itu akan menjadi 2 saksi Allah menjelang hari yang dahsyat itu. Dan bagaimana kisah hidup mereka? Kau baca itu Wahyu 11. Mereka itu meninggoy dan mayatnya itu digantung di di kota, di jalan-jalanan kota. Kau bacalah. Maleaki nggak baca, Wahyu nggak baca, entah apa yang kau baca. Itu cuma Yohanes 3 ayat 16. Memanglah kau. Susah kali ngajarin. Makanya, ini tuh keren banget, Cuk. Kalian bacalah semua secara komprehensif. Kau nggak pandai. Gini ya, Jibril ya. Nggak usah spam di sini ya. Itu nggak ada Alkitab 1928. Alkitab 1928 itu nggak pernah terbit. Nggak usah kayak gitu ya. Sifat iblis ini memang suka kali memfitnah. Blogspot kayak gitu. Cuman 2 ayat. Mana ada Alkitab cuman 2 ayat isinya? Berarti saat ini Henok ya, menurut bapak-bapak gereja, Henok itu sedang disembunyikan di suatu tempat sampai menjelang datangnya hari Tuhan itu. Bunda Maria mati. Bunda Maria nggak mati. Sayang, kalau mati mana tulangnya? Coba kutanya dulu kau. Tulangnya Rasul Thomas di mana? Coba. Tulangnya Rasul ini mana? Rasul Lukas. Harus sekali kau nunjukkan tulang-tulangnya. Hah? Mana? Tulangnya siapa lagi yang mau harus ada nampak mata kau? Banyak kali ceritamu ya. Kalau kamu mengakui Bunda Maria tidak mati, maka kamu sedang menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Allah. Mau? Kamu itu udah menduakan Allah Tritunggal, nama kau udah Tritunggal. Tapi kau nggak ngerti apa-apa. Itu konsekuensinya, kau pikirkan aja itu. Kristus Yesus saja mati, tetapi kenapa Bunda Maria tidak mati? Kamu ini, jangan-jangan kamu penyembah
Dewa Afrodit ya? Oh, ini pasti orang barat ini. Ini pasti orang barat ini. Kalau Kak, gini ya, ada kubur Bunda Maria di Yerusalem. Sekarang saya tanya, kalau ada kuburnya itu ngapain? Taruhlah nggak ada tulangnya, tapi kalau ada kuburnya itu gimana ceritanya? Udah kau cabut kau di sini, kau ajaran kau memang agak-agak lain kau. Kau ajaran sesat kau. Ngapain pula? Oh, ngeri kali kau samakan dia dengan Allah. Bunda Maria itu manusia kok. Pantes lah. Banyak orang yang salah paham tentang iman Kristen. Dikira kau nyembah Bunda Maria. Gara-gara itu pemahaman kau itu. Koplak. Ini makanya orang Kristen Protestan itu suka ketempuhan. Kalian nyembah 3 Tuhan, satunya Maria. Inilah dodol. Gara-gara narasi. Oon. Capek kali aku nengok kau. Koplak kali memang kau. Serius. Ya, memang orang barat ini ya aneh-aneh kelakuannya. Berlebihan gitu.